Satgas Pamtas Mobile Yonif PR330T ditangkap KKB di Sugapa. Melansir dari Sinar Harapan, Satuan Tugas Mobile Yonif PR330TD menangkap Matianus Marsani, anggota KKB wilayah Homeo di Kampung Kumbalagupa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kapen Kogabu Wilhan 3 Kolonel Zi Gunung Suryastawa dalam siaran persnya, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023 mengatakan, laporan yang diterima terungkap patroli yang dipimpin dan Satgas Pamtas Mobile Yonif PR330TD Mayor Indedi Pungki Irawanto saat hendak kembali ke Poskotis Mamba melihat dua orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saat hendak mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan keduanya, tiba-tiba melarikan diri dengan meloncati pagar sekolah sehingga anggota mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan. Prajurit berhasil menangkap Matianus Marsani yang mengaku KKB wilayah Homeo karena tidak sempat melarikan diri akibat posisinya terjepit antara mobil dan pagar sekolah SDN Bilogai. Namun salah satunya yang terkena tembakan lengan berhasil melarikan diri, jelas Suryastawa. Dikatakan, penangkapan itu terjadi Rabu 13/9 itu akan segera diserahkan ke Polres Intan Jaya di Sugapa untuk diproses lebih lanjut. KKB diprediksi terus melakukan aksi penyerangan ke aparat keamanan untuk mendapatkan senjata dan saat diamankan ditemukan tas noken yang berisi berbagai macam barang termasuk gula pasir, kopi dan bendera bintang kejora, kata Kolonel Zi Gunung Suryastawa. Terlibat pembunuhan kepala distrik di Fakfak, 5 anggota KKB tewas ditembak. Melansir dari Kompas, aparat kepolisian berhasil mengungkap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya kepala distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada tanggal 15 Agustus tahun 2023. 5 pelaku tewas ditembak karena melawan saat hendak ditangkap, sedangkan 7 pelaku lain berhasil ditangkap. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel TM Silitonga saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Selasa tanggal 12 September tahun 2023, membenarkan informasi tersebut. Para pelaku penganiayaan yang menewaskan Kepala Distrik Kramongmongga Darson Hegemur itu merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Dari 5 pelaku yang tewas ditembak, salah seorang di antaranya adalah Kristison Heremba yang ditembak pada Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Sementara itu, 4 orang lainnya tewas ditembak pada Sabtu tanggal 9 September tahun 2023, yakni Otis Haniba, Nason Hindom, Simon Kramandondo, dan Neman Gewap. Daniel memaparkan, 7 orang lain telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Ketujuh tersangka itu adalah YR31AK60NK 26@40 Kiai Haji 59 MT39 SK36. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan di markas Polres Fakfak. Kami menyita sejumlah barang bukti, antara lain busur panah, parang, dan granat, ujar Daniel. Peristiwa itu bermula ketika para pelaku yang berjumlah 25 orang membakar bangunan kantor distrik Kramongmongga pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu, para pelaku datang dengan menggunakan cadar serta membawa senjata tajam berupa parang, tombak, dan panah. Para pelaku lalu menganiaya Kepala Distrik Kramongmongga Darson Hegemur yang berada di lokasi kejadian hingga korban tewas. Mereka juga membakar 3 mobil, 2 sepeda motor, panggung peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di lapangan setempat, serta bangunan SMP Negeri 4 Kramongmongga. Daniel menyatakan, setelah peristiwa tersebut, situasi keamanan di distrik Kramongmongga telah berangsur kondusif. Oleh karena itu, dia membantah informasi yang menyebut masih ada warga yang mengungsi dari distrik Kramongmongga hingga saat ini. Warga masih berada di distrik Kramongmongga hingga kini. Aktivitas warga di sana mulai berjalan normal seperti biasanya, ujar Daniel. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Adam Erwindi menuturkan, dalam penangkapan para pelaku,
Polisi mengambil langkah tegas dan terukur karena para pelaku melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa aparat. Bahkan, salah seorang anggota BRIMOB, yakni Bribda Hengki Wonatore, mengalami luka di tangan kiri karena terkena senjata tajam dalam peristiwa itu. Polisi pun terus memburu sejumlah pelaku yang belum ditangkap. Kapolda Papua Barat memerintahkan jajarannya agar terus memburu para pelaku pembakaran dan pembunuhan. Apabila ada pelaku yang memberikan perlawanan, akan dilakukan tindakan tegas dan terukur. Sejumlah pelaku telah masuk daftar pencarian orang, ungkap Adam. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta aparat keamanan dapat mengusut tuntas kasus pembunuhan Kepala Distrik Ramongmongga dan menangkap para pelakunya. Paulus menduga, para pelaku yang berada di balik aksi ini tergabung dalam sebuah kelompok. Saya menduga ada pelaku sebagai eksekutor dan auktor intelektualis dalam kasus ini. Mereka melakukan aksi ini secara terorganisasi dan memiliki mental yang sangat berani, ucap Paulus yang juga mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinusi, menyatakan, upaya penegakan hukum terkait kasus itu harus dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia juga berharap proses hukum itu dilakukan secara bertanggung jawab dan masyarakat setempat benar-benar memperoleh perlindungan hukum. Kami akan mengawal segenap langkah hukum yang sedang dilakukan Polda Papua Barat dan Polres Fakfak. Kami juga meminta para saksi atau warga yang mengetahui berbagai informasi terkait peristiwa Ramongmongga memperoleh perlindungan hukum dan memberikan keterangan tanpa diintimidasi, kata Yan.